Jadi saya minta klarifikasinya dari orang yang bersangkutan. Ini benar kan kebalik? Jadi lahirnya yang Ali Walidul Fiqh itu 630, tapi putranya malah lahir tahun 500. Tapi ini dari pihak Pak Habib Rizik kalau nggak salah. Ditampilkan ini nasab saya gitu. Tapi saya juga nggak bisa mengkonfirmasi. Jadi udah saya tunggu aja. Dari Syahib Marbat itu 500 tahun, tapi putranya tiba-tiba 630 tahun dan cucunya itu justru malah 574 tahun. Itu saya yakin keliru kan ya? Itu dapatnya tahun-tahun dari mana? Internet. Dari internet. Bukan data yang pasti gitu, ya. bukan? Makanya saya silahkan dikonfirmasi apakah ini benar atau salah. Kalau mungkin misalkan kitabnya dicek sama-sama gak apa-apa. Iya, karena buka kitab nasab susah ya. Pelan-pelan boleh bareng sama Pak Guru nanti. Iya. Ya, boleh makanya nanti saya pengen ada kunjungan khusus, saya pengen. Yen besuk Maryang eman yen wonten grahana ning sasi srengenge kembar liu. Lin pangalit gumlareng siti. Sawiji tanana urip mung isun karo sampean mati amung kang suwarga. Dari catatan di internet yang saya ketahui dari sini, saya mohon maaf ya. Oke. Tahun kelahirannya adalah dari Ali itu tahun 80, kemudian M. Jamaluddin tahun 200 dan seterusnya. Lanjut ke slide selanjutnya ya. Kalau memang ini memang seperti ini ya. Oke, slide selanjutnya. Tolong dipanggilin Habib Syahon dong. Oke, slide selanjutnya sambil menunggu Pak Habib itu. Next slide. Slide. Oke. Ini secara metodologis ya. Ini adalah garis ketika Robito Alawiyah dibentuk. Betul ya? Sekitar 1280 sampai 1340 Hijriah ya. Betul ya? Nah, kemudian yang ada di situ nah ini ada yang saya garisin warna merah itu mungkin kebalik nulis di internetnya. Jadi saya minta klarifikasinya dari orang yang bersangkutan. Ini benar kan kebalik? Jadi lahirnya yang Ali Walidul Fiqh itu 630, tapi putranya malah lahir tahun 500. Tapi ini dari pihak Pak Habib Rizik kalau nggak salah. Ditampilkan ini nasab saya gitu. Tapi saya juga nggak bisa mengkonfirmasi. Jadi udah saya tunggu aja. Dari Syahib Marbat itu 500 tahun, tapi putranya tiba-tiba 630 tahun dan cucunya itu justru malah 574 tahun. Itu saya yakin keliru kan ya? Itu dapatnya tahun-tahun dari mana? Internet. Dari internet. Bukan data yang pasti gitu, ya. bukan? Makanya saya silahkan dikonfirmasi apakah ini benar atau salah. Kalau mungkin misalkan kitabnya dicek sama-sama gak apa-apa. Iya, karena buka kitab nasab susah ya. Pelan-pelan boleh bareng sama Pak Guru nanti. Iya. Makanya nanti saya pengen ada kunjungan khusus, saya pengen. Boleh. Diharapkan ini itu. Bukan kunjungan terakhir Pak Guru Gembul. Ya, siap. Oke, lanjut aja gini ya. Kalau ini dianggap lanjut, kalau ini dianggap memang untuk sementara waktu kita terima dulu ini kabar dari internet yang belum dikonfirmasi bahkan ketika saya di Robito Alawiyah. Ada satu mungkin, Habib. Urutan ininya aja. Urutannya aja lah, urutannya aja. Urutannya udah. Urutannya sesuai. Lagi dicek. Oke. Itu ada nama yang salah. Di mana? Namanya yang salah. Jadi itu Abdurrahman bin Ali. Abdurrahman bin Ali. Yang ini Abdurrahman Asgaf ini harusnya Abdurrahman bin Ali. Bukan. Abdurrahman Asgaf punya anak Abu Bakar punya anak Ali. Oh, Asyaih itu berarti diganti Ali. Asyaih ini Ali. Ya. Oke, hanya itu saja. Oke, saya berprasangka baik saja bahwa catatan ini memang sejak awal salah gitu. Jadi yang bukan sejak awal salah, yang nulis di internetnya itu ini salah nih. Karena dia lahir tahun 630, kemudian anaknya malah 500, kemudian anak berikutnya itu sama 600 ini. Makanya saya merahin, saya tidak masukkan ini sebagai argumentasi. Tapi coba misalkan ini adalah salah satu dari nasab yang bisa saya akses di internet ya. Di sini ada angka tahun 200, tahun 240, tahun 260, tahun 320 dan seterusnya sampai yang merah ini. Tapi yang merah tidak saya ikutin, tapi yang di sini aja. Di sini secara statistik ini sangat-sangat tidak mungkin. Ini statistiknya ya. Jadi kalau misalkan saya jelasin gini. Kalau saya tunjuk random orang yang ada di sini,
siapa yang lahirnya, atau misalkan kita tunjuk random aja orang banyak gitu ya. Kita tunjuk siapa, saya akan tunjuk satu orang gitu. Maka peluangnya, probabilitasnya, saya menunjuk orang yang lahir di tahun yang belakangnya genap puluhan, itu 1:10 kemungkinannya. Itu pasti, secara statistik begitu. Iya kan? Jadi saya tunjuk aja sembarang orang di sini, misalkan di kerumunan orang dari anak kecil sampai orang dewasa, kemungkinannya itu pasti 1:10 karena angka memang cuma 1:10, 1 sampai 10 gitu kan, atau 0 sampai 9. 1:10. Nah, tapi kalau misalkan ada tertulis 200, 400, 6 dan seterusnya sampai ke bawah, ini sampai 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada 9, artinya apa? Probabilitasnya, kemungkinan untuk bisa lahir keluarga dengan nasab, runtutan nasab seperti ini adalah 1:1 miliar. Itu kemungkinannya. Jadi kemungkinan untuk ini benar seperti ini 1:1 miliar. Dan secara ilmiah ini sudah bisa disebut sebagai mustahil. Tidak mungkin. Dan yang luar biasanya adalah setelah ini saya coret, padahal ini juga sebenarnya masuk kategori. Nah, di sini ada Faqih Muqaddam, itu beda sendiri. Angkanya tidak sama seperti yang lain, tapi ini 574. Benar-benar akurat sampai ke 4-4-nya. Kenapa? Karena beliau tercatat. Sungguhan. Yang lain mungkin an. Oke, kita lanjut lagi. Di sini balik lagi setelah ini kan Pak Abu Bakar Asyakran ini. Coba slide berikut saya mohon maaf. Yang megang ini di slide berikutnya. Nah, udah. Nah, Faqih Muqaddam itu saya sebutkan di sini baik-baik saja, tidak jadi masalah. Kemudian di sini ada masalah lagi. Nah, penulisan menurut Pak Kiai Imaduddin, masalahnya tuh di sini, masalahnya. Saya tidak bisa mengkonfirmasi karena saya tidak pernah bertemu dengan beliau. Cuman di sini ini adanya angkanya tidak nol genap belakangnya itu. Menunjukkan apa? Beliau memang benar-benar menuliskannya. Tapi menuliskannya pas zaman beliau dan ayah beliau dan kakek beliau. Makanya namanya pas. Sisanya cuman ini saja yang tidak, karena itu adalah tokoh terkemuka dari Ba'alawi. Nah, sisanya ini 0,0000. Ini adalah kemungkinannya, probabilitasnya, peluangnya 1:1 miliar. Kemungkinannya. Dan ini coba kita cek dengan yang di atas. Ini yang ditulis bukan hanya dari dalam klan Ba'alawi, tapi dari semua. Dari semua catatan sejarah juga nama Ja'far Shadiq, kemudian putranya, kemudian Muhammad Al-Baqir dan seterusnya. Ini tidak. Jadi yang mencurigakan tetap di sini dan di sini. Dan kemudian berlanjut setelah Abu Bakar Asyakran ini yang katanya kata Kiai Imad itu mencangkokkan, kesininya gak jadi masalah, di sininya bermasalah lagi sampai kakeknya atau ayahnya Pak Habib Rizik yang ada di sini. Ini kemungkinannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 itu 1:100 miliar. Kemungkinan bahwa nasab ini benar tuh 1:100 miliar. Kalau memang angka tahun ini benar, saya berharap angka tahun ini salah. Memang salah. Karena yang benar adalah, jadi memang salah angka tahun-tahun ini. Tidak ada pencatatan yang bahwa tidak pernah ada pencatatan memperkirakan tahun kelahiran. Kalau kematian sebagian tercatat. Oke. Jadi ini sebenarnya adalah dilema trap. Dilema trap itu maksudnya adalah ketika angka ini justru terbantah, maka pernyataan saya itu menjadi dibenarkan, yaitu tidak ada catatan terkait dengan orang-orang yang dimaksud. Kalau tidak ada catatan, ya sudah, berarti secara akademik kita bisa nyatakan bahwa ini memang tidak dapat diterima. Sekarang saya tambahkan lagi. Oke? Sekarang saya tambahkan lagi. Ini dari sini ke sini, ini 39. 39 dari seharusnya Nabi Muhammad sampai sekarang itu rentang waktunya adalah sekitar 1400 sekian tahun. Kita bulatkan 1500 tahun biar nggak susah. Kita bulatkan 1500 tahun sampai sekarang kurang dikit lah ya. Nah, generasi yang berpindah dari situ ke situ itu seharusnya adalah 78 generasi. Minimal. Boleh diulang, Pak Guru, maaf. Jadi selama 1500 tahun, generasi yang berpindah itu seharusnya adalah 78 kali. Atau minimal banget 58 kali.
Itu kalau semuanya nikah tua semuanya atau punya anak tua semuanya. Nah, ini di sini hanya ada 39. Sekarang kalau dihitung dengan statistik Poisson, silahkan dimasukkan rumusnya. Kalau dalam rata-rata generasi itu ada 78 atau 56, ya bulatkan aja jadi 66 lah ya. Bulatkan 66, sedangkan satu ini hanya ada 39 generasi. Secara statistik kemungkinannya adalah 1,2 berbanding 1 juta. Jadi dari 1 juta kemungkinan, 1 juta peluang, kemungkinan lahirnya generasi semacam ini adalah 1,2. Artinya, kalau ditambah tadi yang miliar-miliar, alhamdulillah karena tidak ada datanya, tapi kan berarti tidak ada ininya, berarti tidak ada datanya. Nah, ini secara totalnya seperti ini pun, artinya kemungkinannya cuma 1,2. Dan ini hanya terjadi pada dari sini ke sini, sedangkan yang ininya baik-baik saja karena ini tercatat bukan hanya dari kalangan internal tapi dari kalangan eksternal. Maksudnya balik lagi, kalau secara DNA kita bermasalah, secara statistik juga bermasalah, padahal dua itu adalah ilmu yang bisa diuji. Silahkan statistik saya diuji, bisa diuji kapanpun sama bapak ini diuji bisa. Jadi kalau misalkan ya DNA kita butuh perdebatan, silahkan. Kalau misalkan NASA butuh perdebatan, statistik bisa diuji sekarang juga. Ini probabilitasnya terlalu kecil. Dan terlalu kecil itu secara kebetulan justru hanya terjadi setelah Ali, setelah Ja'far Shadiq, putranya kemudian Ali. Nah, dari sini ke sini, ini secara statistik agak susah untuk bisa diterima. Karena kemungkinannya satu berbanding 100 miliar, satu berbanding sekian miliar, dan yang terakhir yang untuk jumlah generasi 1,2 berbanding 1 juta. Jadi silahkan langsung diuji secara statistik. Saya pakai Poisson, silahkan ya. Tapi yang mau uji statistik yang lain juga dipersilahkan. Ya, ini terima kasih banyak. Ini argumentasi yang menurut kami cerdas. Beliau mengambil data lalu coba menghitung. Ini mungkin yang originalnya Guru Gembul dalam menganalisis nasab Ba'alawi. Ini boleh kami jawab, Gus? Guru? Ya, silakan. Boleh ya. Baik. Sebelum kami mulai jawab, apakah ini yang dimaksud ilmiah tadi? Ya. Ini ilmiah ya? Ya. Yang kami tadi nggak ilmiah? Ya. Oke. Kalau ini ilmiah, saya rasa lebih logis yang kami jelaskan tadi dalam metodologi Islam. Karena sebelum kita ambil data, kita cek dulu sumbernya siapa ini. Orangnya kredibel nggak untuk memberikan data ini? Sebelum kita jadikan sebagai bahan perhitungan kita. Itu pertama. Karena ini ya, makanya tadi saya minta sebelum ini presentasi, saya minta silahkan ini uji dulu benar atau tidak. Kalau sudah ada konfirmasi, baru saya lanjut. Berarti ini masalah pertama sudah selesai kan? Terus kita akan mulai masuk ke materi bagaimana menyikapi kalkulasi keturunan ini. Bahwa seharusnya generasi dari 1500 tahun atau 15 abad itu harusnya sekarang di 58 sampai 78 harusnya range-nya. Itu 58 udah parah banget gitu ya. Ya, udah tua-tua banget itu. Kalau 58 harusnya tuh 58 sampai 78. Terus berapa kalkulasi rata-rata keturunan Alawin sekarang? Betul yang Pak Guru sampaikan tadi, 39 sampai 44. Boleh diambil lauhah yang di sana? Ada lauhah, tolong diambilin bawa ke sini. Ditaruh di sini aja. Oke. Terus kita 39 sampai 44. Nah, salah satu sampel utama dari tes DNA itu Raja Abdullah Jordan. Kerajaan Jordan itu salah satu sampel utama mengukur J1-nya untuk menentukan di sana, taruh sana, di atas saja. Pajang ke sini. Salah satunya adalah Raja Jordan. Raja Jordan itu keturunan ke-41. Ya, Raja Jordan 41. Kalau dia diragukan, itu DNA J1 diragukan semua. Karena dia sampel utama. Raja Jordan generasi ke-41. Ada lagi yang diakui sama kubunya Kiai Imad juga, nasab Syekh Jamil Halim Al-Husaini. Ini beliau bukan dari Ba'alawi. Beliau di 40. Beliau sekarang di 40 generasinya. Saya pakai catatan saya dari Maktab Daimi, saya ke-42. Gus Wafi keberapa? Gus Wafi lah itu tahun itu. Enggak bercanda. Nasab Raja Maroko
diakui juga sama banyak pihak, seluruh pihak, keturunan ke-40. Al-Ahdal Al-Mahdali 43, 44. Ada yang 38, 37 malah lebih mengerikan lagi dari Habib Rizik ini. 38, 37. Khalil Al-Musawi di tahun 1935 tercatat urutan ke-35 dia. Kalau ditambah 45 generasi ke sekarang, berarti generasi sekarangnya 39 atau 40. Masih mengerikan nih secara statistik. Rifai, Al-Balkhi. Jadi yang dibatalkan banyak sekali dengan metode ini. Lalu bagaimana cara kita melihat fenomena seperti ini? Kalau kita hitung. Karena semuanya menggunakan metodologi nasab yang sama. Ya, kita jawab sampai lengkap dulu insyaallah. Nah, ada average 42, 43, 41 sebagai average. Ada juga memang dia yang di luar dari itu. Bahwa dalam normal distribution mungkin ada yang dia keluar dari average itu. Dia bisa mungkin 36 sendiri atau dia 49 sendiri di luar dari average data yang dikolek secara umum. Betul. Terus apa faktor-faktor yang mempengaruhi? Memang banyak. Seperti misalnya saya punya paman itu, ibu saya sendiri itu anak ke-7 perempuan. Anak ke-8-nya laki-laki. Paman saya laki-laki ke-8. Jadi 7 perempuan, ke-8 baru laki-laki. Ada faktor-faktor seperti itu banyak. Dan di Maktab Daimi menghadapi hal seperti itu nggak sedikit. Nggak 1-2 kasus. Yang dia itu bukan lahir di umur ayahnya 25. Ayahnya umur 60, ayahnya umur 70, 90 ada data di Maktab Daimi. Jadi kalkulasi statistik memang harus juga kita lihat dalam kondisi antropologinya juga seperti apa di masyarakat itu. Lalu kalau misalnya kita terapkan kalkulasi 25 average, kalau misalnya dia di keturunan ke-58 sampai 78 berarti dia tidak logis, nggak masuk dalam kalkulasi. Ini semua nasab sadah batal semua. Semua keturunan Rasulullah nasabnya batal semua. Itu pertama. Konsekuensi kedua, kebetulan nggak cuma nasabnya keturunan Rasulullah Muhammad yang batal, tapi kerajaan-kerajaan di Eropa juga batal semua nasabnya. Karena kalkulasinya tidak 25 average-nya. Ya, dia ada di 31 sama dengan Alawiyin, average selisih antar generasi tadi. Dari hijriah lah, dari hijrah ya. Iya. Ke sekarang itu kita bagi dengan data dari jurnal tadi 30,7 saya genapkan 31. 1444 dibagi 31 hasilnya 46. Saya 42 misalnya. Jauh sekali ke 66 atau ke 78 gitu. Itu apa? 20 sampai 25 patokannya. Itu tidak mutlak semua orang pakai itu. Iya. Yang ada 3 generasi per 100 tahun atau tidak. Itu kan kaidah Ibnu Khaldun yang mengatakan bahwa per 100 tahun 3 generasi. Alawiyin sesuai dengan itu. Kerajaan-kerajaan di Eropa sesuai dengan itu, sesuai dengan kaidah Ibnu Khaldun, sesuai dengan kalkulasi ilmiah. Lalu kami mau tanya sekarang 66 itu gimana ngitungnya? Per 1000 tahun itu ada 40 generasi. Per 1000 tahun. Per 500 tahun itu berarti 20 generasi. Per 100 tahun berarti berapa? Sekitar 4 generasi. Iya, 3 atau 4 generasi. Itu sekitar segitu. Nah, ini kita bisa cek pada data pribadi masing-masing aja. Nggak, kalau misalkan ditanyakan contoh, ya sudah, contohnya adalah saya gitu, orang tua saya. Tapi kan itu contoh per contoh gitu. Maksudnya gini Pak Guru, ketika Pak Guru membawakan sebuah statement tadi bahwa nasabnya Habib Rizik ini seharusnya kalau menghitung dengan cara Pak Guru kan 70-an. Ternyata kenyataannya 79. Mungkin Pak Guru 39. Punya 39. Mungkin Pak Guru punya contoh, ini loh keturunan raja ini hidup di ini, ternyata setelah dihitung 76. Satu saja saya punya contoh. Gak ada. Karena menggunakan nasab yang sama. Statistiknya yang salah berarti. Bukan statistiknya yang kalau gak ada contohnya sama sekali kan biar berarti. Saya minta untuk audiens tidak masuk ke dalam diskusi, menahan diri tidak. Makanya kita karena menggunakan nasab yang sama. Iya kan, raja yang tadi juga menggunakan nasab yang sama kan? Iya. Jadi ini saya rasa kami menghargai bahwa pertama begini, ini penting, bahwa ketika seseorang mengkritisi, menguji nasab Pak Alawi, itu membuka pintu-pintu ilmu.
Kita nggak mendalami kalau nggak Pak Guru menanyakan itu. Dan salah satu kalkulasi ini dengan statistik ini adalah upaya kritik yang luar biasa menurut saya. Karena ini baik sekali menghitung secara statistik. Lebih enak sebetulnya kita ngelihat yang kayak begini ilmiah ya dibanding yang maaf ya gini. Saya rasa itu. Baik. Ada tambahan mungkin. Ini sudah jam 1:10. Ini Pak Guru menyita waktu saya undangan. Loh. Ya tapi silakan Baraya semuanya uji masing-masing. Jadi ini di sini memang ada kesulitan sedikit tentang kita masih terbiasa dengan metodologi nasab, sedangkan saya justru secara dekonstruktif menjelaskan bahwa tradisi nasab itu adalah tidak memenuhi kategori atau tidak memenuhi karakteristik dari ilmu